Kupas, kulik isu Kapuas. Halo, selamat datang di podcast Kupas, Kulik Isu Kapuas bersama saya Ferry Sadea. Kupas adalah sebuah podcast yang disajikan oleh RRI Pontianak untuk mengupas tuntas isu-isu menarik yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan tamu istimewa kita, yaitu Wali Kota Pontianak terpilih Bapak Edi Rusdi Kamtono. Dan obrolan kali ini tidak biasa, karena dilakukan di dalam Trans Pontianak sambil menikmati pemandangan kota Pontianak. Halo Pak Edi, apa kabar Bapak? Halo, apa kabar? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Edi, pertama-tama selamat atas terpilihnya kembali menjadi Wali Kota Pontianak. Dan saya sangat senang hari ini bisa berbincang langsung dengan Bapak pastinya. Baik Pak Edi, pertama-tama nih, pastinya banyak warga Kota Pontianak yang ingin mengetahui apa program kerja Bapak, visi dan misi Bapak untuk membangun Kota Pontianak 5 tahun ke depan pastinya nih Pak. Dan yang pertama-tama Pak, apa sih Pak perasaannya kembali mengemban tugas dan amanah besar dari warga Kota Pontianak untuk menjadi wali kota kembali Pak? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini yang secara langsung ya bisa memberikan informasi yang sangat luas kepada warga Kota Pontianak khususnya dan umumnya Kalimantan Barat. Yang pertama-tama juga saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada warga Kota Pontianak yang telah mensukseskan tahun 2024 ada 2 pesta demokrasi, yaitu pemilihan anggota legislatif dan DPD serta pilkada, pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota yang saya menilai berjalan lancar, aman, damai ya. Dan yang pasti juga saya mengucapkan terima kasih karena alhamdulillah saya masih diberikan kepercayaan bersama Pak Bahasan untuk melanjutkan pembangunan di Kota Pontianak untuk periode yang kedua. Nah, tentu pertama tujuan saya ingin melanjutkan pembangunan di Kota Pontianak ini ya, pertama berdasarkan pengalaman selama hampir 33 tahun saya di Kota Pontianak, jadi sangat mengenal betul tentang karakter, kondisi existing maupun rencana ke depan yang harus kita lakukan untuk melanjutkan pembangunan di Kota Pontianak ini. Yang kedua, berdasarkan hasil survei di mana keinginan warga Kota Pontianak masih tinggi untuk ingin saya melanjutkan kembali mengnahodai pemerintahan Kota Pontianak ini. Yang ketiga, tentu barusan kita melewati pilkada di mana hasil perhitungan yang ditetapkan oleh KPU Kota Pontianak ini di atas ekspektasi saya yang di atas 60%. Ternyata saya mendapatkan kepercayaan dari 80,05% warga Kota Pontianak ya. Nah, ini menjadi modal semangat kita untuk bekerja melanjutkan pembangunan di Kota Pontianak ini. Tentu kalau ditanya apa sih Pak visi misi yang akan Bapak lakukan 5 tahun ke depan, itu sudah kita sampaikan di dalam proses pendaftaran di KPU. Jadi visi Kota Pontianak ke depan adalah maju, sejahtera, dengan ditunjang lingkungan yang humanis ya. Tentu kenapa harus maju ya, kita harus ditunjang oleh kemampuan existing yang ada, baik itu SDM yang ada di pemerintah kota maupun masyarakat Kota Pontianak. Yang selanjutnya adalah bagaimana sistem kinerja Kota Pontianak yang selama ini sudah baik ya. Bahkan ada beberapa di atas ya, sangat baik. Nah, ini modal kita untuk membangun ke depan Kota Pontianak menjadi semakin lebih baik. Tentu kita berharap Kota Pontianak yang kita sadari berada di posisi topografi yang flat, tetapi juga dekat dengan
laut ya, artinya kita ada pelabuhan sungai, ada dekat bandara, Spadio, walaupun di wilayah Kuburaya, tapi itu merupakan aksesibilitas masyarakat maupun barang transportasi yang bisa menunjang pembangunan di Kota Pontianak. Selain itu, kondisi kemampuan fiskal Kota Pontianak ini sudah cukup tinggi. DPDRB Kota Pontianak ini sangat tinggi itu di Kalimantan Barat ya. Nah, ini adalah modal-modal untuk ke depan semakin menjadi lebih baik. 5 tahun yang lalu kita memang sudah pernah dihadapi oleh pandemi Covid yang mengganggu kehidupan peradaban di Kota Pontianak dan juga mengganggu program 5 tahun yang lalu ya, di mana visi misi saat itu kita tidak sempat mengalami penurunan di saat pandemi Covid tahun 2020-2021 itu. Tapi alhamdulillah di akhir 2023 kita bisa recovery dan mengembalikan kondisi menjadi semakin lebih baik. Siap, nah, Pak. dalam proses nanti pembangunan ke depan, memang sekarang saya belum dilantik ya, informasinya tanggal 10 Februari. Tetapi dalam proses ke depan tentu sebenarnya kita hanya ingin melanjutkan ya, semuanya sudah dikerjakan selama ini sudah baik, akan terus dilanjutkan, penuh dituntaskan dan terus tentunya dipelihara. Tapi ada beberapa poin penting yang nanti menjadi 100 hari program kerja kita. Salah satunya adalah operasional RT/RW, terus BPJS, terus akses pendidikan. Nah, itu yang akan sama peningkatan pertumbuhan ekonomi itu akan kita kejar. Selain target-target penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan hal-hal lain yang menunjang kenyamanan penduduk Kota Pontianak ini. Nah, kalau ditanya lagi program unggulan ke depan, tentu kita akan memantapkan infrastruktur yang sudah ada, mengurangi daerah kumuh ya, perkotaan, terus ada beberapa pembangunan yang menjadi poin kita, melanjutkan pembangunan waterfront misalnya, trotoar, dan memantapkan sistem transportasi, manajemen transportasi di Kota Pontianak yang kita rasakan semakin padat ya di Kota Pontianak ini. Tentu ini kita tidak sendiri, mudah-mudahan dengan pemerintahan gubernur nanti juga yang baru, pemerintah pusat ini bisa berkolaborasi untuk menunjang program Outer Ring Road Kota Pontianak, Inner Ring Road, terus termasuk pengendalian genangan yang ada di Kota Pontianak ini. Baik, luar biasa, sangat berprestasi dan kerja keras Pak Edi sudah kita dengar untuk Kota Pontianak periode pertama 5 tahun belakang, dan pastinya kita ingin mengetahui nih bagaimana resolusi Pak Edi untuk Kota Pontianak 5 tahun ke depan di periode kedua ini. Nah, salah satu visi besar yang Pak Edi sampaikan tadi adalah maju, sejahtera, berwawasan lingkungan yang humanis. Nah, bagaimana nih Pak caranya Bapak mengimplementasikan visi besar tersebut ke dalam sebuah program kerja Bapak untuk Kota Pontianak 5 tahun ke depan? Jadi dari visi tersebut kita ada 5 misi yang untuk menunjang visi tersebut. Salah satunya adalah meningkatkan sumber daya manusia yang ada, terus peningkatan kualitas infrastruktur masih berkelanjutan, yang humanis, yang representatif dan mantap ya. Yang ketiga adalah peningkatan pelayanan publik kita, pelayanan tata kelola pemerintahan kita, tentu yang berbasis IT. Jadi kita menerapkan program Smart City. Udah itu yang keempat, mengajak masyarakat untuk ikut aktif menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Serta yang kelima adalah kita menciptakan kota yang bersih, hijau, tetap humanis, yang tentunya bebas dari genangan. Nah, ini target ini kita bikin, kita breakdown ke dalam program. Ada 17 program utama yang kita nanti akan tuangkan ke dalam kegiatan tahunan. Ada yang kita bisa lakukan dengan tuntas selama 1 tahun selesai misalnya. Ada juga yang bertahap ya, selama 5 tahun atau beberapa tahun. Nah, karena apa? Karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak.
dan kondisi permasalahan yang ada. Misalnya kita harus bebasin lahan, kita harus berhadapan dengan masalah-masalah sosial, kendala lainnya. Nah, harapan kita dengan dukungan 80,05% warga Kota Pontianak terhadap pemerintahan kita ini ditunjang oleh anggota legislatif yang ikut mengusung saya, ada 31 yang mengusung, dan mungkin kita harapkan 45 anggota ini juga ikut menyukseskan bersama-sama membangun Kota Pontianak ini. Sehingga program yang kita tuangkan dalam visi misi ini akan sukses berjalan. Nah, tapi itu tidak akan optimal kalau seandainya warga kota juga tidak ikut mensupport atau membantu atau mempermudah program ini. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Sosialisasi, terus pengertian warga untuk ikut terlibat ini sangat kami perlukan. Sehingga kalau ini tercapai, saya yakin Kota Pontianak sesuai dengan visi misi akan menjadi salah satu kota terdepan di Pulau Kalimantan dan bahkan Indonesia. Nah, sebagai ibu kota provinsi tentu ini kita harapkan menjadi role model untuk daerah-daerah di kabupaten dan kota di Kalbar, ya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah terutama tentang tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, ya, yang cepat, yang lancar, yang mempermudah investasi. Karena sebagai kota jasa dan perdagangan ini masih banyak persoalan yang harus kita reformasi, terutama tata kelola pemerintahan, yaitu reformasi birokrasi. Bagaimana mindset ASN terhadap pelayanan publik yang berbasis integrasi, ya, jadi tidak mudah terpancing untuk melakukan hal-hal pungli dan lain sebagainya. Nah, kalau ini bisa sinergi kan ini akan berdampak multiplier efeknya kepada kemajuan, kesejahteraan, dan outcome-nya adalah kebahagiaan. Baik, luar biasa sekali program kerja melalui visi besar Pak Edi untuk Kota Pontianak 5 tahun ke depan. Dan kita mempunyai salah satu prestasi yang sempat disampaikan oleh Pak Edi di debat wali kota kemarin, yaitu penurunan tingkat pengangguran di Kota Pontianak mencapai 3,4%. Nah, bagaimana nih Pak? Apakah kita bisa meningkatkan lagi di periode selanjutnya atau mempertahankan tingkat penurunan pengangguran tersebut? Kalau bisa sih ditingkatkan ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak? Kalau gini, saya mau meralat ini Mbak De ya. Kalau tadi itu 3,4 itu adalah angka pertumbuhan angka kemiskinan yang menurun ya, dari 5,3 sekarang ke 4,3 dan gitu. Tapi kalau angka pengangguran terbuka kita memang masih di angka 8,9%. Nah, kenapa di kota kita angka pengangguran terbuka lebih tinggi dibandingkan di kabupaten yang ada? Memang itu adalah tren di manapun, termasuk di Indonesia, adalah di kota-kota memang angka pengangguran ini pasti selalu tinggi dibandingkan di kabupaten atau daerah terpencil, karena banyak masyarakat yang mencari kerja di kota. Yang kedua, memilih-milih pekerjaan, tetapi dari tingkat pendapatannya itu lebih tinggi dibandingkan di desa atau di kabupaten. Nah, untuk menurunkan angka pengangguran tentu kita harus mempermudah investasi. Investasi ini bagaimana pelayanan bisa lebih cepat sehingga investor itu lebih tertarik untuk berinvestasi di Kota Pontianak ini. Udah itu mengendalikan inflasi daerah. Jadi harga-harga kebutuhan barang di kota ini harus tersedia dengan harga yang stabil, terjangkau. Tidak juga harus lebih murah, tapi juga jangan sampai tinggi. Jadi kita jaga supaya daya beli masyarakat itu tinggi. Nah, terus yang ketiga, kita harus memberikan pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda, ya, terutama lulusan-lulusan SMK maupun lulusan-lulusan perguruan tinggi, supaya lebih terampil, siap untuk bekerja. Tidak mesti harus bekerjanya di Kota Pontianak, karena kita sadari sebagai kota perdagangan dan jasa memang di Kota Pontianak ini tentu sangat terbatas ya, karena keterbatasan lahan.
Nah, bisa jadi mereka bekerja di luar kota Pontianak, seperti misalnya di kawasan industri di di Mempawah, Singkawang, atau di kabupaten lain, atau bahkan ke pulau luar, di pulau Kalimantan ya, Kalbar maksudnya, bahkan ke luar negeri. Nah, kita punya program adalah memberikan beasiswa kepada anak-anak berpenghasilan rendah yang tidak mampu. Itu kita coba usahakan mereka supaya berpendidikan tinggi. Yang kedua, keterampilan dengan sertifikasi. Nah, ini sebagai modal anak-anak muda untuk bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan keterampilannya. Sehingga saya yakin kalau ini keamanan kota, kondusivitasnya terjamin, nah angka pengangguran akan bisa kita tekan, gitu Mbak Dia. Baik, itu tadi strategi dari Pak Edi untuk menekan tingkat kemiskinan dan juga pengangguran yang ada di Kota Pontianak. Nah, selain perekonomian nih, Kota Pontianak memiliki tingkat pembangunan manusia atau IPM tertinggi di Kalimantan Barat. Nah, apakah itu bisa menjadi pondasi utama untuk Kota Pontianak, Pak? Iya, justru ini bagian dari prestasi yang sangat membanggakan di pemerintahan manapun ya. Kalau IPM itu sebagai standar tolak ukur dari kemajuan suatu daerah atau bahkan negara. Nah, Kota Pontianak ya kita boleh berbangga hati bisa mencapai di angka sekarang sudah 82,04 ya dari 61,63, tertinggi di Kalimantan Barat dan bahkan termasuk salah satu kota terbaik ya di Indonesia dalam sisi IPM. Nah, ini harus kita pertahankan dan bahkan harus kita tingkatkan, karena tolak ukur daripada IPM itu adalah pendidikan, lamanya siswa sekolah, akses dan usia rata-rata sekolah. Yang kedua adalah bidang kesehatan, di mana indikatornya seperti mengurangnya atau mengecilnya angka kematian anak atau ibu hamil. Udah itu akses usia harapan hidup. Nah, kita sudah 75,1 tahun usia harapan hidup kita. Nah, terus yang ketiga adalah faktor kesejahteraan masyarakat, daya beli masyarakat itu terus meningkat. Nah, ini yang meningkatkan IPM kita, dan ini salah satu yang bisa juga meningkatkan IPM Kalbar. Nah, tentu persoalan-persoalan ini harus kita tingkatkan seiring dengan bertambahnya penduduk ya. Pertama, akses pendidikan, ketersediaan ruang belajar ini tetap harus kita upayakan supaya jangan sampai ada warga Kota Pontianak yang tidak memiliki akses pendidikan, terutama di sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada. Yang kedua, bagaimana mereka bisa terus meningkatkan kemampuannya sampai ke perguruan tinggi. Nah, terus yang di bidang kesehatan kita coba universal health coverage itu di atas 98% ya, dari di atas standar pemerintah pusat yang mensyaratkan 95%. Tentu akses kesehatan BPJS ini harus bisa merata dirasakan oleh masyarakat. Selain kita coba meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan sarana prasarana dan dokter-dokter atau tenaga medis yang ada. Dengan peralatan yang canggih, dokter medis yang berkualitas, tentu pelayanan akan semakin lebih prima. Dengan biaya kita tekan sekecil mungkin dan akan bahkan gratis ya untuk di puskesmas ya, dan hal-hal lain yang sebenarnya untuk memudahkan masyarakat mengakses ke pendidikan. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Selain dari skill, kita UMKM menjadi salah satu poin penting kita, bagaimana warga bisa ya mendapatkan akses permodalan, packaging yang saya bilang ada rumah kemasan dan tentu pemasaran. Nah, ini akan terus kita tingkatkan. Kalau ini memang berjalan sukses, saya yakin 5 tahun atau 2 tahun ke depan target-target kita itu akan melampaui target rencana yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD.
Nah, Pak Edi, selama kita berbincang tadi sambil melihat pemandangan di Kota Pontianak, yang saya lihat Kota Pontianak sudah tertata rapi, hijau dan juga asri. Nah, Pak, bagaimana nih Pak? Apakah Bapak mempunyai strategi khusus untuk mempertahankan lingkungan yang berkelanjutan di eranya pembangunan Kota Pontianak? Ya, kita pertama 100 hari kerja kita adalah pemeliharaan dulu. Yang sudah kita bangun nanti kan kita kontrol ulang, kita cek apakah ada terjadi kerusakan ataupun ada pohon-pohon yang mati dan lain sebagainya. Ini kan kita tinjau ulang. Yang kedua adalah melanjutkan program kita seperti trotoar, misalnya waterfront. Nanti dimulai dari perencanaan dan kita juga akan melihat spot-spot yang bisa kita lanjutkan pembangunannya. Tantangan kita memang adalah ketertiban dan keamanan terhadap kedisiplinan masyarakat untuk tidak melanggar perda tibum terutama. Nah, ini akan kita lakukan acara sosialisasi yang humanis supaya warga Pontianak ikut mensupport atau mendukung program-program kita. Nah, percayalah bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan umum. Seperti kita akan menata kawasan-kawasan kumuh perkotaan yang tidak enak, tidak sedap dipandang mata. Yaitu kita akan lengkapi dengan taman-taman, misalnya dengan trotoar yang humanis, dengan penanganan lampu jalan. Nah, ini bagian daripada kita ingin secara bertahap menjadikan Kota Pontianak jadi tertata, rapi, indah ya, dan aman. Nah, tentu banyak persoalan-persoalan yang existing yang kita rasakan. Kita harus bebaskan lahan, harus memindahkan PKL yang sudah lama berada di tempat tersebut. Artinya kita akan relokasi. Terus kita akan berhadapan dengan masalah-masalah utilitas, jaringan-jaringan PLN, jaringan Telkom misalnya. Karena apa yang kita bangun harusnya tidak merusak sistem yang sudah ada, terutama sistem jaringan drainase. Jangan sampai tersumbat. Jangan sampai ada halangan di mana akan sulit untuk kita membersihkannya. Oleh sebab itu ini menjadi poin penting juga dalam setiap pembangunan. Sehingga antara pembangunan infrastruktur lainnya dengan sistem yang sudah ada ini terkoneksi dan tidak menimbulkan masalah. Kira-kira gitu Mbak Dea. Baik Pak Edi, tadi kita sudah berbicara tentang lingkungan, sekarang kita beralih ke transportasi. Yang saya lihat dari tadi transportasi di Kota Pontianak sudah semakin padat dan pastinya nih Pak bisa memicu terjadinya kemacetan. Nah, apakah Bapak mempunyai langkah konkret untuk mencegah terjadinya kemacetan tersebut di Kota Pontianak Pak? Ya, jangka pendek memang kita harus mengatur arus lalu lintas ya. Yang ada serta menata traffic di Kota Pontianak ini. Nah, jangka menengah dan jangka panjang tentu program inner dan outer ring road ini tetap harus dilanjutkan, termasuk pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 2 dan kita harapkan ada pembangunan jembatan Kapuas 3 dan bahkan kita sedang juga memproses atau mengurus pembangunan Garuda yang di Badan Hadis Siantan. Masalah transportasi kan akibat daripada pertambahan penduduk dan kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan itu tinggi. Artinya masyarakat Kota Pontianak khususnya ini memang sebagai alat transportasinya adalah mampu membeli kendaraan pribadi, terutama kendaraan motor, kendaraan roda 2. Dan setiap tahun juga pertumbuhannya semakin tinggi. Sementara badan jalan yang ada atau ruas jalan yang ada sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu menyelesaikan masalah transportasinya tidak bisa hanya pemerintah Kota Pontianak. Kita akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan bahkan pusat ya. Karena ini menyangkut kepentingan semuanya. Sebagai ibu kota provinsi juga warga provinsi nggak ingin Kota Pontianak terjadi kemacetan atau ketidaknyamanan. Nah, kita akan berjuang bagaimana menarik anggaran-anggaran pusat terutama yang dibiayai oleh APBN ya. Untuk pelebaran jalan nasional misalnya, untuk pembangunan jembatan, trotoar dan lain sebagainya. Nah, untuk sementara memang kita lihat Kota Pontianak tidak ideal dari sisi transportasinya, terutama bercampurnya kendaraan ringan dengan angkutan berat. Karena pelabuhan kita ada Jalan Bakasi dan harus muter lewat jembatan Kapuas 2. Ini yang menyebabkan bercampurnya kendaraan ringan dan berat ini yang tidak ideal untuk lalu lintas ya.
Nah, ke depan kita harus sudah memikirkan auto ring road, pelabuhan, terminal juga terminal antara, misalnya kita terminal Baturuayang akan kita rehab, jadi angkutan berat tidak masuk ke kota. Ada pertanyaan masyarakat kepada saya yang mempertanyakan kenapa bis itu tidak difungsikan gitu, tidak dimanfaatkan. Kita sudah pernah mencoba, bahkan menggratiskan. Itu hasil kesimpulan tim itu menganggap tidak efisien, belum efisien karena waktunya terbatas, penumpangnya sedikit ya, dan bisa menimbulkan kemacetan juga kalau tidak efektif. Nah, nanti kita akan koordinasikan bagaimana skim yang cocok untuk transportasi massal di Kota Pontianak ini ke depan. Baik teman-teman, Pak Edi sudah mempunyai langkah konkret untuk menciptakan keamanan transportasi di Pontianak yang pastinya bisa mencegah kemacetan teman-teman. Nah, sekarang kita membahas tentang misi Pak Edi, yaitu harmoni dan ketertiban. Nah Pak, bagaimana langkah Bapak menciptakan Kota Pontianak yang harmoni, tertib, dan pastinya aman untuk ke depannya Pak? Iya, kalau kita mau lihat kota yang harmoni itu kalau ada keseimbangan antara fasilitas sarana prasarana dasar, kebutuhan yang menjadi syarat ya warga Kota Pontianak untuk mendapatkan pelayanan dengan perkembangan ke depan. Tentu ini tidak gampang ya, karena regulasi yang ada ini bukan semata-mata pemerintah kota yang punya kewenangan penuh. Kita tergantung dari pemerintah, regulasi pemerintah pusat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pemerintah provinsi. Nah, tentu untuk menciptakan Kota Pontianak yang harmoni, yang nyaman, yang aman ini, betul pemerintah kota kita punya istilahnya punya tanggung jawab ya untuk menjaga ini. Tetapi pemerintah provinsi juga punya tanggung jawab juga, karena sebagai ibu kota provinsi, sebagai wajah atau pintu gerbangnya provinsi, tentu provinsi akan harus menjaga Kota Pontianak yang aman, damai tadi, yang harmoni. Karena ini gambaran dari Kalimantan Barat. Nah, di sini yang warga sebenarnya harus ketahui, ya. Sehingga apabila kita mengambil suatu kebijakan, kita harus disupport oleh pemerintah provinsi. Demikian juga sebaliknya. Nah, indikator keberhasilan itu juga sama. Keberhasilan provinsi adalah ditunjang oleh keberhasilan kota kabupaten. Nah, kita melihat misalnya aturan-aturan yang berkaitan dengan rencana jalan sistem transportasi Kota Pontianak. Kita ditentukan oleh RT RW kita atau RDTR, rencana tata ruang Kota Pontianak. Nah, disinilah bentuk kolaborasinya harus disesuaikan dengan tata ruang provinsi, kabupaten sekitar, supaya kita tidak menjadi beban. Ya, kalau enggak, kita tidak mungkin menahan atau melarang warga Kota Pontianak untuk atau warga luar untuk masuk beraktivitas, ya, melaksanakan aktivitas apapun. Kita tidak mungkin mereka dilarang masuk, dan bahkan kita harus siap apabila mereka ingin sekolah di Kota Pontianak, ingin berobat di Kota Pontianak, mencari pekerjaan di Kota Pontianak. Nah, ini bagian dari integrasi, kolaborasi, kebersamaan kita. Nah, dengan regulasi yang kita buat, perda-perda di Kota Pontianak ini juga harus menunjang kehidupan warga secara keseluruhan. Kita tentu harus memiliki data yang valid ya. Data ini menjadi dasar saya mengambil satu kebijakan seperti apa. Kita bicara masalah pariwisata misalnya. Bagaimana Kota Pontianak aman sehingga pengunjung yang ke Kota Pontianak merasa lebih nyaman. Karena aman ya, bahkan 24 jam. Mudah mendapatkan akses ke pusat-pusat aktivitasnya, terutama kuliner, penginapan, tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Nah, untuk membangun ini
tentu kita harus punya komitmen yang kuat, harus punya regulasi yang kuat, dan kita harus berkolaborasi. Saya yakin perkembangan Kota Pontianak yang lokasinya kan terkecil nih, tapi ditunjang oleh kabupaten sekitar yang berkembang. Nah, ini akan bisa memberikan dampak yang positif, ya. Bukan menjadi Kota Pontianak crowded, ya. Kita sadari misalnya contoh transportasi itu sudah timbul permasalahan dengan adanya pom bensin, antrian kendaraan mengisi bahan bakar yang bersubsidi, adanya pelabuhan di Bekasi. Oke, secara keramaian kesannya ramai, tapi secara kenyamanan kita tidak nyaman kalau seandainya trailer setiap hari lewat di depan mata kita misalnya. Kan itu. Jadi kita harapkan pelabuhan yang ada di Kijing ini cepat beroperasi, mengurangi aktivitas yang ada di pelabuhan Kota Pontianak ini. Itu bagian dari tadi bagaimana kita menjaga harmonisasi, kenyamanan masyarakat beraktivitas, tidak merasa was-was begitu keluar rumah, wah nanti ke sambar truk misalnya, atau ada kendaraan berat dan lain sebagainya. Itu yang penting. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengar langsung bagaimana langkah Pak Edi untuk menciptakan harmonisasi dan juga ketertiban untuk Kota Pontianak. Nah, sekarang kita akan beralih ke pariwisata nih. Tadi kan kita sudah melewati salah satu ikon wisata Kalimantan Barat yang terletak di Kota Pontianak, yaitu Tugu Katulistiwa. Nah, bagaimana langkah Pak Edi untuk membangun pariwisata yang ada di Kota Pontianak untuk 5 tahun ke depan? Ya, ini Mbak Dea, Kota Pontianak ini sebagai ibu kota provinsi, kota perdagangan dan jasa. Kita memang sudah existingnya suasana kehidupan kota yang harus kita buat juga bagian dari wisata kota, ya. Sebagai pusat pemerintahan provinsi, sebagai pusat pendidikan Kalimantan Barat, kesehatan, pasti punya daya tarik tersendiri. Di mana Kota Pontianak juga sebagai kota transit, ya, di mana di sini ada pelabuhan sungai, ada bandara di Kuburaya yang melintas Kota Pontianak. Kita hanya ada Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Kota Pontianak. Kita ada warisan budaya ndak benda seperti keraton, Masjid Jami, dan beberapa bangunan sejarah. Kita ada peristiwa titik kulminasi, yaitu yang kita bangun tugu di sana, ada monumen, ya, Tugu titik kulminasi, karena setiap tahun ada dua kali itu di 21 sampai 23 Maret dan 21 sampai 23 September. Nah, oleh sebab itu yang paling penting bagaimana aktivitas kota ini bagian dari wisata itu sendiri. Wisata kuliner, wisata tempat bersejarah, ada bangunan pemerintah, bangunan-bangunan swasta, ada mall dan lain sebagainya. Event-event ini bisa kita ciptakan di Kota Pontianak, baik yang seni maupun olahraga. Terus kegiatan-kegiatan yang berskala regional maupun internasional bisa kita selenggarakan di Kota Pontianak ini. Nah, sehingga kita pemerintah Kota Pontianak harus menciptakan kota yang humanis tadi. Kota yang aman, yang nyaman, yang berkarakter, yang membuat warganya dan tentunya pendatang betah dan ngangenin, ya, kota di Kota Pontianak ini. Nah, ini harus kita ciptakan. Jadi kalau bicara masalah wisata, tentu ini sangat luas. Nah, potensi yang ada ini harus kita jaga, kita tingkatkan, kita manage sebaik mungkin dengan keramah tamahan warga kota, dengan keamanan yang kita jaga bersama. Nah, dengan kondisi seperti ini, wisata kita akan meningkat. Kunjungan ke Kota Pontianak akan terus meningkat. Kita juga berharap event yang ada di kabupaten juga akan berdampak terhadap di Kota Pontianak ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu akan memberdayakan masyarakat Kota Pontianak. Pelaku usaha mikro misalnya akan tumbuh, terus pelaku usaha jasa baik perhotelan dan jasa-jasa lainnya juga akan tumbuh, kuliner juga akan terus meningkat, dan UMKM naik kelas. Nah, dengan seperti ini pertumbuhan ekonomi juga kita akan naik,
yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak dan indeks kebahagiaan warganya akan juga meningkat. Nah, ini dari sektor pariwisata. Terus program-program apa Pak yang misalnya pertanyaannya lagi yang ke depan untuk menunjang pariwisata itu kita akan meningkatkan sarana prasarana yang berkualitas, yang inklusif, yang ramah ya, ramah segalanya, ramah disabilitas, ramah anak, ramah pemuda dan juga keamanan termasuk yang representatif untuk mereka-mereka yang bisa beraktivitas di Kota Pontianak ini. Yang kedua adalah bagaimana kita menjaga kondusivitas Kota Pontianak. Keberagaman suku yang ada di kota ini harus kita rawat, kita koordinasikan dengan Forkompinda supaya Kota Pontianak selalu aman sehingga aktivitas masyarakat 24 jam. Nah, ini juga bagian dari meningkatkan sektor pariwisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Nah, kunci terakhir tentu sebagai kepala daerah bersama stafnya harus peduli di seluruh bidang ya, terutama masalah-masalah sosial, masalah-masalah lingkungan, sehingga jangan sampai ada kejadian-kejadian yang mungkin skalanya kecil tapi jadi viral secara nasional misalnya, menjadi tidak nyaman. Nah, ini yang terus kita upayakan, kita semangati, dan tentunya peran media juga yang bisa memberitakan, bisa ikut membantu menyampaikan saluran-saluran yang tersumbat misalnya, masalah-masalah yang ada di kota ini. Nah, media sekarang apalagi peran media sosial itu sangat penting ya untuk pemerintah kota manapun mengambil suatu keputusan cepat ya dan bisa responsif. Nah, inilah kira-kira sektor pariwisata yang memang harus kita bangun berkolaborasi dengan masyarakat di sektor apapun, sanggar, senian, masalah keagamaan, masalah olahraga, pendidikan, semua bisa dikemas menjadi suatu event wisata atau event yang membuat salah satu bagian dari wisata ekonomi kreatif tadi. Gitu, Mbak. Siap, Pak. Baik, itu tadi langkah dan program kerja Pak Wali Kota Pontianak, Pak Edi, untuk membangun pariwisata yang ada di Kota Pontianak. Nah, Pak, seperti yang kita ketahui, Pak, bahwa banyak sekali pendatang dari luar kota ataupun luar pulau untuk ke Kota Pontianak menempuh pendidikan. Nah, bagaimana menurut Bapak kehidupan para mahasiswa perantau pendatang yang ada di Kota Pontianak, Pak? Kalau kita lihat data, hampir 45.000 mahasiswa yang ada di Kota Pontianak ini adalah pendatang dari daerah dan bahkan dari luar Pulau Kalimantan. Nah, mereka tersebar nih, paling banyak di Untan, ada di IAIN, ada di Universitas PGRI dan lain sebagainya. Mereka perlu ruang untuk tempat penginapan, mereka perlu sarana pelayanan untuk rekreasi. Ini kan pemerintah kota kita selalu mengusahakan memaksimalkan aksesibilitas, terutama trotoar. Kedua, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini yang berbasis tematik dengan dilengkapi sarana ibadah, olahraga dan lain sebagainya, itu kan kita upayakan. Dengan banyaknya ruang terbuka hijau, maka mahasiswa bisa ada tempat ya rekreasi yang sehat, terus memperkuat jaringan internet. Jadi kita kerjasama sama provider. Nah, terus membangun kerjasama dengan perguruan tinggi itu sendiri. Bagaimana menciptakan kampus yang ramah terhadap, yang inklusif dan ramah terhadap mahasiswanya, yang aman. Ya, yang kita kerjasama. Jadi dengan saluran-saluran yang kita bangun itu, MOU dengan universitas yang ada, ini juga bagian daripada kita mengkolaborasi permasalahan yang ada di kampus dan di kota. Komunikasi yang lancar ini akan memberikan solusi yang baik untuk permasalahan yang ada di kota ini. Nah, ini juga bagian daripada bagaimana nanti mahasiswa yang sudah lulus, misalnya yang dari daerah, bisa membangun daerahnya, ya.
Ya setidak-tidaknya mereka ikut andil dalam percepatan pembangunan di daerahnya dan tidak menutup kemungkinan mereka berada di Kota Pontianak. Tapi kita harapkan mereka menyebar di mana peluang-peluang kerja itu bisa menampung mereka-mereka yang sudah lulus di kampusnya masing-masing. Nah, itu program pemerintah kota adalah memberikan keamanan, kenyamanan untuk mereka dengan fasilitasnya. Gitu Mbak Dea. Baik teman-teman, itu tadi program dari Pak Edi untuk keamanan para mahasiswa atau perantau yang ingin menempuh pendidikan di Kota Pontianak. Nah, sekarang apa pesan dan harapan Pak Edi untuk masyarakat tercinta Pak Edi, masyarakat Kota Pontianak, Pak? Ya, pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada semuanya, terutama RRI yang telah membuat program ini. Yang kedua, yuk kita warga Kota Pontianak, mari sama-sama kita membangun kota, ya, berkolaborasi dengan kita menciptakan kondisi kota yang aman, nyaman, ya, dan menjaga ketertiban umum. Tentunya kita harapkan ke depan supporting masyarakat untuk percepatan pembangunan ini sangat kami butuhkan, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah infrastruktur, masalah-masalah sosial, ekonomi. Ya, mudah-mudahan kolaborasi kita bersama bisa menciptakan Kota Pontianak semakin lebih maju, lebih bermartabat, lebih nyaman, membahagiakan tentunya dengan fasilitas yang menjadi standar kota-kota di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setia Kupas, itu tadi bincang kita bersama Pak Edi Rusdi Kamtono selaku Wali Kota terpilih Kota Pontianak. Sampai jumpa di episode Kupas selanjutnya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Ya.